Oke, kita mulai dengan menaikkan Untung Munandar. Coba, Untung Munandar. Untung Munandar. Ya, selamat pagi menjelang siang, Saudara Untung Munandar. Nampaknya Muslim ini. Halo? Halo? Tidak terdengar Untung Munandar. Anda Islam? Islam. Kok kayak nggak makan begitu, Untung Munandar? Anda Muslim? Belum waktunya makan. Belum waktunya makan. Muslim. Itu suara apa itu? Hah? Itu mikrofon dikipasin itu, bukan? Oh, pantesan. Bang, suaranya begini. Suaranya jadi begitu tuh. Suara kipas, Mas Edi. Iya, suaranya sampai ke sini gitu. Ya, silakan. Bagaimana Mas Edi, sehat? Sehat. Bagaimana kabar Anda, Untung Munandar? Waduh. Ya, dibawa dulu di sana. Kita kasih naik ada Hadran. Ya, selamat pagi menjelang siang, Saudara Hadran. Selamat pagi juga. Ya, Bang Hadran, silakan nyalakan kamera Anda. Bang Hadran Muslim? Muslim. Ini kayak yang kemarin ini. Boleh bertanya, Bang? Boleh, tapi jangan merokok, Bang. Ya. Silakan. Kenapa Yesus berdoa, Bang? Kenapa Yesus berdoa? Ya karena Yesus percaya kepada Bapa di surga. Berarti ada sesembahan, kan? Sesembahan, iya. Kenapa Abang menyembah Yesus? Ya nggak apa-apa. Gimana? Daripada nyembah Allah sama Muhammad gimana? Nanti sama seperti orang Muslim saya. Gimana? Bukankah menetiadakan Allah itu, Bang? Menetiadakan? Meniadakan. Bang, bilang begini. Pengajaran. Bukan bahasa Anda itu loh. Bahasa Anda menadakan apa itu? Berarti baik sampean ini. Sok-sok marah-marah dia. Kenapa Anda marah-marah, Pak? Sampean enggak masuk. Jangan marah-marah. Datang-datang marah-marah. Saya ingat ini kemarin Anda yang nanya apa fungsi nonot, betul nggak? Iya betul. Tapi kamu kan nggak jujur kan? Dibalikin fungsi nonot Muhammad, kamu langsung meninggal dunia. Begini, kenapa pertanyaanmu, kenapa kamu menyembah Yesus? Kalau saya nyembah Muhammad, sama jadinya seperti orang Islam. Gimana? Menyembah Muhammad, Bang. Nabi Muhammad itu. Bukan iya, Tuhan. Sudah tahu Nabi disembah gimana? Ada enggak orang yang menyebut Nabi Muhammad itu Tuhan? Ya Rasulullah, setiap hari kau panggil-panggil Muhammad yang di kuburan. Tapi kan enggak menyebut Tuhan. Ya enggak masalah, enggak disebut Tuhan. Yang penting kan kalian sembah, gimana? Tuhan Yesus kan. Berarti ya, meniadakan Allah. Ya enggak meniadakan dari mana? Dari mana? Meniadakan. Macet. Kalau meniadakan itu artinya tidak menyebut nama Bapa di surga, tidak memanggil Bapa di surga, tidak memanggil Yesus, itu baru meniadakan seperti orang Islam. Nah, tuh, Bang. Silakan pertanyaan selanjutnya.
Jawab dulu tadi, kenapa Yesus itu berdoa? Diulang lagi gimana sih? Kenapa kamu mengulang lagi? Kan sudah dijawab. Dijawab jujur dulu. Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa di surga? Karena Yesus berharap percaya kepada Bapa di surga. Karena Bapa di surgalah yang Yesus supaya kehendaknya terjadi. Contoh misalnya ketika di Taman Getsemani, ya Bapa, supaya jangan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Berarti Bapak itu yang wajib jadi sesembahan, kan? Sesembahan gimana maksudnya? Sesembahan itu apa memangnya? Tuhan, kan? Tuhan itu apa? Tuhan ya gelar saja, kan? Cuma merujuk ke sesembahan, kan gitu. Tuhan ya gelar. Dalam bahasa Arabnya apa Tuhan itu? Allah. Kalau ditanya Allah. dalam bahasa Arabnya Tuhan itu apa memangnya? Allah. Allah. Hadran, kamu belajar dulu sana. Nanti kalau udah pinter kesini lagi. Ditanya bahasa Arabnya Tuhan, Allah. Teman-teman sekalian, kita akan buntu diskusinya atau kita akan mengulang-ulang lagi diskusinya kalau ketemu orang Islam yang memang tidak tahu apa-apa, teman-teman. Ya, jadi memang saya harapkan kalau Muslim naik, setidak-tidaknya Anda ngerti agama Islam gitu loh. Kalau saya tidak menyembah Yesus, maksudmu suruh nyembah Muhammad kayak orang Islam? Ada-ada saja. Kita kasih naik ada Abdul Salam. Ya kita konfirmasi dulu. Kalau dia naik mau nggak jelas begitu kita blokir. Tapi kalau nggak sengaja ya masih kita maklumi ya. Ya Abdul Salam. Selamat siang Edi. Selamat siang. Ya, silakan nyalakan kamera. Kamu pagi-pagi sudah melucu saja kamu ya, silakan yuk nyalakan kamera. Abdul Salam. Oke, Bang. Ini kameramu kemana ini? Lagi di Taman Mini saya sekarang. Kamu sudah malu jadi orang Islam? Dis. Tenang. Kamu sudah malu jadi orang Islam? Oh, enggak, Dis. Kenapa kamu gelap-gelapan begitu? Di mana beli kacamatanya itu? Ya di tukang kacamata lah, masa di Ka'bah gimana? Beli kacamata ya di tukang kacamata. Masa beli kacamata di Masjidil Haram? Mau nanya nih sama kamu. Iya, boleh nanya. Coba kameranya jelasin dulu tuh. Pencahayaan, lampu, itu coba dinyalakan dulu. Jangan main gelap-gelapan, nanti jadi nabi loh. Kayak Muhammad nanti kamu jadi nabi. Iya, karena kacamatanya kamu itu terlalu hitam kayak si Paulus yang botak itu. Kacamata Paulus. Kenapa sih orang Islam begitu benci sama Paulus? Lah, kenapa kamu kok benci sama orang Islam, kan begitu? Sebaliknya karena kalian mengait-ngaitkan diri kepada kami. Ya, kamu dibawa dulu sana. Kamu aja udah malu jadi orang Islam. Teman-teman, jangan ini ya. Banyak orang Islam malu dengan kelakuan Muhammad. Dulu mereka bisa ngebohongin banyak orang. Bisa dia. Muhammad akhlaknya mulia. Muhammad akhlaknya suri tauladan. Semenjak ada internet, mau ngomong nggak berani lagi. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Koko Madiun.
Koko Madiun. Ya, selamat pagi Koko Madiun. Silahkan nyalakan kamera Anda. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Koko Madiun, nyalakan kamera Anda. Halo Bang Edis. Iya. Selamat pagi. Kenalan dulu Bang. Muslim. Ya, Muslim. Muslim. Ya Bang. Ini forum ya Bang ya seperti ini Bang ya. Tanya jawab Islam Kristen. Ini bukan forum maki-makian Bang, bukan forum hujat-hujatan. Tapi wadah supaya kita bisa saling mengerti satu sama lain. Banyak orang Islam tidak ngerti agama Islam. Jika orang Islam ngerti agama Islam, maka orang Islam akan meninggalkannya. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya saya Muslim. Ya sebenarnya dari awal, dari mulai belajar agama itu saya sudah ragu. Tapi begitu nonton Bang Edis ini jadi yakin kalau itu memang nggak benar. Ternyata. Oke, tapi gini, Anda tidak boleh ngaku-ngaku nih. Anda bener Muslim. Benar Muslim Bang. Oke, coba saya pengen Anda bacakan kepada saya satu surah di dalam Al-Quran supaya umat Muslim yakin bahwa Anda Muslim. Tes orang Muslim itu harus pandai huruf Arab. Karena Islam itu adalah bentuk Arabisasi umat manusia. Nah, silakan. Saya cuma bisa hafalan aja Bang. Kalau baca Arab itu saya nggak bisa. Bukan baca Arab, hafalannya silakan. Apa yang Anda hafal bacaan Al-Quran, silakan. Surat yang Ahad. Apa? Surat pendek Anas itu Mas. Silakan, surat Anas kayak surat apa terserah, silakan. Kul a'udzu birabbinas malikinas. Waduh malah dah lupa aku Bang. Malah sudah lupa. Coba yang ingat Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu Bang. Iya, ini Muslim. Tapi Anda walaupun Islam tapi jarang-jarang sholat. Ya dulu waktu masih sekolah sampai SD mungkin. Setelah SMP itu sudah ragu saya. Setelah SMP sudah ragu. Jadi sekarang ini Anda di KTP Islam. Masih Islam, Muslim. Di KTP Islam. Ya banyak yang seperti ini ya teman-teman ya. Makanya saya sarankan Pak Koko Madiun. Saya sarankan yang beragama Islam itu biarlah KTP-nya saja. Silakan. Apalagi yang mau Anda utarakan? Apa yang membuat Anda meragukan agama Islam? Yang buat raguan itu kan orang Arab ngapain ada di Indonesia gitu. Bahasanya kan ya bahasa Arab terus tulisan di Quran itu kan juga Arab gitu. Ragu saya di situ. Iya. Artinya doa aja harus bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab nggak diterima gitu ya. Apa-apa Arab. Kalau mau khotbah, kalau mau ceramah, Pak Ustadznya harus ngomong Arab dulu. Minas tanama ananasinim warahdolim. Walaupun kagak ngerti juga yang ngomong sama yang dengar gak ngerti dua-duanya. Iya betul. Iya, sering begitu kan. Biasanya kan kalau ada mau ceramah gitu, Ustadz mau ceramah, biasanya kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal muslimin wal muslimat wal siratal mustaqim.
Apalah, pokoknya makin panjang Arabnya, makin pinter nampaknya. Iya. Kita kasih naik ada horizontal. Anda itu tidak bisa menyalakan kamera kalau pengikut Anda baru 11 orang. Masa Anda baru bikin akun dapat follower 11 mau naik ke sini? Ya, horizontal. Selamat pagi. Yo, selamat Muslim, pagi, Bang. Bro Edis. Muslim, Bang? Muslim. Muslim. Yes, Muslim. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan atau apa gerangan Anda naik kemari? Bro Edis, ini di Yohanes 6 dari ayat 52 sampai ke 57. Ini gimana sih? Kok Yesus mengatakan untuk memakan dagingnya, meminum darahnya? Betul. Ini kedengaran ya. Kalau kita tahu kan ada kisah Sumanto kan, tahu kan? Kisah Sumanto yang pernah viral di Indonesia kan? Yang pernah viral di Indonesia dulu. Tahu kan? Tahu. Yang gali kubur, yang mencuri mayat dalam kubur. Nih. Tenang. Biar kamu saya kasih tahu, tenang. Makan daging. Sumanto, tenang. Horizontal, tenang. Ini manusia. Kamu kan nanya, biar saya jelasin. Kamu nggak tahu Sumanto, dengar. Sumanto itu tetangga saya. Itu kejadiannya dulu waktu saya masih SMA. Jadi ada orang mencuri mayat dalam kuburan. Itu kejadiannya di... Tenang dulu, biar saya jelasin. Biar saya jelasin. Sumanto itu kerjanya mencuri mayat dalam kubur, katanya mau cari ilmu. Itu kejadiannya di Lampung. Itu saya tahu persis kejadiannya. Orang tetangga saya kok, gimana kamu? Nah, terus kamu bertanya kepada saya mengenai Yesus menyuruh makan daging dan minum darah. Terus kamu bilang kayak Sumanto, beda. Kalau Sumanto bukan makan daging dan minum darah. Sumanto itu mencuri mayat dalam kuburan. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Oh ini nih, kalau bagaimana dengan ini? Kalau dia ketika Yesus, ketika orang Israel menanyakan bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus sendiri nih, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, gimana itu? Kita harus makan daging manusia dan minum darah manusia ya gitu ya? Kita harus minum darah Yesus dan makan dagingnya di dalam perlambangan perjamuan kudus yang Yesus lakukan. Inilah darahku. Ketika dia menuangkan anggur, dia katakan kepada murid-muridnya, inilah darahku. Darah yang ditumpahkan, darah perjanjian baru. Kemudian dia mengambil roti dan memecah-mecahnya, lalu membagikannya kepada murid-murid. Inilah tubuhku yang diserahkan. Seperti itu. Dan itu menjadi peringatan sampai hari ini orang Kristen memperingati itu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini loh, ini kan darah dan dagingnya. Nah, oke lah orang-orang terdahulu mungkin makan darah dan dagingnya karena mereka berpapasan langsung, bertemu langsung dengan Yesus. Lah Kristen sekarang nggak pernah ketemu Yesus, nggak pernah lihat darah Yesus, nggak pernah ini tahu dagingnya Yesus yang mana, nggak pernah makan, gimana? Baik. Intinya sudah saya jawab pertanyaanmu. Orang Kristen sampai hari ini melakukan peringatan itu, memperingati makan daging dan minum darah, tetapi itu dilambangkan dengan roti dan anggur. Bukan dagingnya Yesus digigitin begitu sama darahnya diminum. Itu orang Islam yang minum darahnya Muhammad. Ini ada di kitabnya Kristen kok larinya ke Islam gini ya Dis ya Bro Edis ya. Gini, kamu tadi coba kameramu nyalakan dulu. Coba wajahmu tampakkan dulu. Itu sudah cukup, tenang. Ini kan sudah cukup. Ini kan udah nyala supaya gini loh, supaya kameramu mana? Kamu malu? Udah, kan tuh udah saat tadi udah baca. Ya, kamu tidur di bawah sana. Tidur kamu di bawah sana.
Udah dijawab, kamunya ngeyel saja. Kalau kamu maksa orang Kristen minum darah sungguhan kayak Dracula, itu kamu maksa supaya orang Kristen kayak orang Islam. Yang minum darah betulan itu umatnya Muhammad. Darahnya Muhammad diminum Dracula. Mana? Yo, silakan selanjutnya. Kamu nggak tahu darah Muhammad diminum? Biar saya puterin videonya sama kamu. Nanti saya puterin kamu nangis lagi. Yo, silakan. Oke, kita kasih naik Wira Sudana. Ya, selamat pagi Bang Wira Sudana. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Senyum dulu, Bang. Senyum lah, Bang. Ya, Bang. Senyum dong. Nah, gitu. Oke, Muslim atau apa? Saya Hindu, Bang. Oh, Hindu. Ini forum tanya jawab Islam Kristen, Bang. Nanti Hindu datang. Iya, Bang. Saya Nanti tahu. nanti orang Islam malah tambah halunya tambah tinggi. Bang, kalau orang Islam Ada aja, Bang, nih. iya, orang Islam itu setiap ada sesuatu langsung ditempel-tempelin sama Muhammad. Coba kalau ada ulama Muslim pegang kitab Weda, langsung nanti dibilang, inilah yang dinubuatkan dalam kitab Weda Muhammad. Itu kerjaan orang Muslim. Dari dulu. Makanya di sini tugas saya menyadarkan orang-orang Islam akan halusinasinya yang setinggi langit. Karena mereka tidak puas, Bang. Mereka tidak puas berhaluria mengatakan bahwa dalam Injil, di dalam Taurat ada Muhammad. Kalau ketemu Hindu, nanti dibilang, oh di dalam kitab Weda ada Muhammad juga. Gitu. Begitu, Bang. Jadi kita kasih kesempatan dulu ya, Bang, ya, sama Muslim ya. Oke, Bang. Tapi saya mau tanya dulu nih, 2 pertanyaan saja nih, Bang. Apa itu? Yang pertama itu belangkon kah apa yang Abang pakai itu sepertinya itu udang yang dipakai sering umat Hindu. Iya dong. Saya dapat ini, Bang, dari teman begitu. Dikasih udang ya dipakai lah. Ini kan khas Indonesia, Bang. Daripada pakai sorban yang begini-begini itu, yang begini. Soalnya kalau sudah pakai sorban yang begini-begini, biasanya mecahin etalase. Gitu. Gitu, Bang, ya. Kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang Muslim ya, Bang, ya. Oke, Bang. Oke, terima kasih. Baik, saya turunkan dulu ya. Wira Sudana. Saya tadi berpikir 2 ini, Wira Sudana kalau nggak dari Bali, kalau nggak dari Jawa Barat. Karena nama-namanya itu nama-nama asli Indo begitu. Yosep Pasewang. Halo. Ya, Yosep Pasewang, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo, good morning, my dear brother Edis. How are you? Ya, silakan, Bang, nyalakan kamera dulu, Yosep Pasewang. Halo, brother, how are you? Baik, Yosep Pasewang. Okay, thank you so much. Thank you. No. I just want to tell you because always you said for Christian no need to going up with me, discuss with me. Bang, pakai bahasa This only Indonesia for saja, Bang. Muslim. Saya tidak mengerti bahasa Inggris, Bang. Saya tidak mengerti bahasa Inggris, Bang. Selalu tetap Gimana, semangat. Bang? Ya gini nih, Dinda Edis, saya minta naik karena Dinda itu sering bilang yang Kristen nggak usah naik. Ya kadang ada Kristen naik, tapi Dinda langsung blok, nggak boleh lah begitu, Dinda Edis. Ya. Bang, kalau tidak saya blokir, nanti orang Kristen naik semua.
Tapi jangan diblokir, enggak diturunin aja, Dinda. Nanti Jangan kerjanya dong. begitu terus. Enggak, begini Dinda ya, begini. Horas bah. Oke, baiklah ya, kita turunkan ya. Nah, jadi acara kita acara seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya ini sudah nge-host. Dan saya nge-host itu bukan sehari 2 hari. Janganlah orang yang nggak pernah nge-host ngajarin orang nge-host. Kalian tahu tidak, netizen itu, saya tidak mau katakan netizen itu banyak yang bengak ya. Tapi memang banyak netizen yang bengak. Begitu. Ya, bukan saya katakan siapa bengak, tapi banyak netizen yang bengak. Jadi kita harus memberikan edukasi supaya tidak bengak, begitu ya. Coba wajahmu di mana? Ini kenapa ini orang ini? Udah kehabisan akal atau bagaimana? Kenapa sih kamu kehabisan akal begitu? Itu kerjaan orang Islam kayak begitu, teman-teman. Orang Islam kerjanya begitu. Karena memang sudah dari sononya kayak begitu. Begitu. Tapi teman-teman, orang-orang Kristen, janganlah kalian bersifat atau meniru-niru orang Islam. Jangan. Tetapi melainkan paparkanlah apa itu agama Islam supaya mereka ngerti. Ya puji Tuhan teman-teman. Siang, malam, pagi, sore kita membeberkan tentang agama Islam itu apa. Hasilnya apa? Hasilnya sudah banyak orang-orang Islam yang meninggalkan agama Islam. Baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ya, ya silakan. Kita kasih naik lagi, ada Arifin. Arifin. Gitu. Dia bukan A tapi A gitu. Arifin. Silakan nyalakan kamera Anda, Arifin. Silakan Arifin, nyalakan kamera Anda. Ngerti nyalain kamera, Bang? Iya, Bang. Ngerti atau tidak nyalain kamera? Jangan merokok, Bang. Saya tahu Anda lagi ngomongin Allah dan Muhammad. Tapi jangan ngerokok. Walaupun ngomongin Muhammad memang pantasnya sambil ngerokok dan minum alkohol. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Iya Bang, ini mau tanya. Saya tanya dulu, Anda Muslim ya? Iya betul Bang, betul. Oke, silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Kan saya dengar-dengar itu dalam Kristen, katanya Bible itu banyak direvisi Bang, banyak ditambah-tambahin, kan namanya kitab suci kan real dari Bang, Tuhan. Bang, kalau abang ngomongnya begini, gimana Bang kalau bilang? Ya itu pertanyaan. Coba kalau ngomong begini, coba Bang, begini, coba begini. Oh, gini, Bang. Nah, gitu kan enak sih kalau ngomong. Kenapa ngomong begitu? Coba apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Ya Bang, ini kan saya dengar dari agama saya bahwa kitabnya Kristen itu sering dirubah-rubah, sering direvisi. Kan yang saya tahu itu kitab suci itu kan real dari Allah semua, dari Tuhan semua. Tidak ada campur tangannya manusia, walaupun itu pintar bagaimana manusia. Baik. Ya itu Bang, saya dengar begitu. Oke. Anda mengeluarkan satu pertanyaan, tetapi Anda telah melakukan 1000 kesalahan.
Kok bisa? Kok bisa? Perhatikan. Tadi Anda mengatakan begini, kata Ustadz kami, kitab kalian sudah dirubah-rubah. Betul nggak? Betul. Nah, itu kesalahan Anda yang pertama. Kenapa Anda dengar kata Ustadz kalian? Masalahnya di dalam agama Islam itu dibolehkan berbohong. Nah, itu. Tuh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah nggak Anda pegang kitabnya orang Kristen? Pernah Anda sentuh? Enggak pernah. Kalau Anda tidak pernah menyentuh, bagaimana Anda simpulkan isinya berubah-ubah, direvisi? Anda nyentuh saja nggak pernah. Itu yang kedua. Ya, lihat. Saya cuma lihat di buka-buka sama Bang Yusuf. Ya, kesalahan Anda begini, Bang. Menjadi manusia yang bijaksana adalah manusia yang memutuskan satu perkara ketika dia betul-betul setelah meneliti, setelah betul-betul dia menyelidikinya, baru dia simpulkan. Bukan hanya katanya-katanya. Kalau Anda menjadi hakim, Anda akan menjadi hakim yang sangat berbahaya. Anda juga bilang, itu membunuh vonis mati. Itu Anda kalau jadi hakim seperti itu. Tidak boleh begitu, Bang. Harus diperiksa dulu. Ya, tapi kan kalau Anda hanya mendengar tuduhan tanpa memeriksa kebenarannya, Anda menjadi manusia yang tidak bijaksana. Begitu. Itu yang kedua. Nanti 1000 nanti, Bang. Nggak selesai nanti kalau gue bilang 1000 kesalahannya. Terlalu banyak. Satu saja, Bang. Iya. Terus yang ketiga, kesalahanmu. Kesalahanmu yang ketiga adalah begini. Karena kitab suci itu tidak boleh ada campur tangan manusia. Betul? Ya, betul. Al-Quran kitab suci nggak? Iya, kitab suci, Bang. Ada campur tangan manusia nggak di dalamnya? Ya, yang saya tahu nggak ada, Bang. Berarti jatuh dari langit. Ya, campur tangan untuk menyampaikan, iya sih. Tapi yang katanya nggak ada campur tangan. Firmannya semua, Bang, dari Tuhan. Yang nulis semua. Manusia. Ya, yang nulis manusia. Iya. Yang nulis manusia. Berarti ada campur tangan manusia nggak? Ada, Bang, ada. Kalau tadi katanya nggak ada campur tangan, ini gimana? Ya, maksudnya firmannya, Bang, tidak ada untuk manusia, bahkan Nabi pun. Oh, maksudnya perkataan-perkataan di dalam Al-Quran itu 100% firman Allah. Ya, betul. Tidak boleh ada perkataan manusia. Tidak boleh, ya. Baik. Pernah dengar ihdina siratal mustaqim? Sering, Bang, sering. Apa arti ihdina siratal mustaqim? Apa itu, Bang? Ya kan. Arti ihdina siratal mustaqim adalah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Iya, Bang, iya. Siapa yang ngomong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus? Allah. Berarti Allah berada di jalan yang sesat. Bukan begitu artinya, Bang. Allah berfirman, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Iya, itu Allah memang yang bilang, Bang. Allah meminta kepada siapa? Itu itu doa untuk diajarkan Nabi sama umatnya, Bang. Tadi katanya bukan omongan manusia, sekarang omongan Nabi. Yang benar yang mana? Al-Quran firman Allah atau perkataan Nabi? Firman Allah, Bang. Berarti tidak ada perkataan Nabi di situ. Tidak ada, Bang. Oke, kalau gitu tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu perkataan siapa? Itu perkataannya Allah, Bang. Allah minta ditunjukkan kepada siapa? Bagaimana cara berdoa kepada Allah. Itu doa dikasih kepada. Oke, coba. Bukan Allah yang berdoa. Coba baca itu. Coba mulai dulu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dimulai dengan apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa artinya? Nama Allah.
Oh, siapa yang ngomong dengan dengan menyebut nama menyebut Allah? nama Allah. Iya, perkataan siapa Ya, itu? maksudnya itu Bang. Allah sih. Jangan maksudnya, Cuman jangan itu, maksudnya. Bang. Siapa yang mengucapkan Ya Allah. dengan menyebut nama Allah? Ya Allah. Allah Allah memang menyebut yang dengan seperti menyebut itu. nama Allah. Iya. Bang. Itu Pusing, diberikan pusing. contoh Bang. Makanya Itu doa diberikan contoh. untuk berdoa bagaimana tata cara berdoa sama Allah ini dikasih Berarti Al-Fatihah. perkataan siapa itu? Begitu. Enggak mungkin sembrono. Bukan, berarti perkataan Kenapa? siapa itu? Iya, perkataannya Allah, tapi untuk diajarkan kepada Nabi dan umatnya bagaimana cara berdoa kepada saya. Berarti begitu. Allah berkata demi nama Allah. Iya, ada. Yang lagi maha Demi nama pemurah Allah. lagi Itu kan maha penyayang. kata-kata Bang. Ya, itu kan kata-kata untuk memuji, mengajar bagaimana kita memuji kepada Allah, bagaimana kita berdoa kepada Allah. Bang. Ya, dibawa dulu Bang. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Jadi memang terlalu banyak ya teman-teman ya orang-orang yang ya kalian tadi sudah menjadi saksi kan, ditanya apa arti ihdinas siratal mustaqim, dia juga tidak tahu. Oke, kita kasih naik ada Sultan. Ya, Sultan, selamat pagi menjelang siang. Pagi, selamat siang, Dis. Silakan, Sultan, nyalakan kamera Anda. Sultan, ya, Bang Sultan, Anda Muslim? Ya, saya Muslim, Dis. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Ya, saya utarakan simpel aja, Dis. Apa itu? Saya ada berapa nyimak tadi itu? Dari jam 10:30 kamu tadi buka ya. Setengah 11, ya betul. Apa itu? Ya, pasti kamu ingat saya. Nggak ingat ya? Lupa Saya ingat. kata sama kamu. Lupa ingat ya? Saya pernah akan kata, ini kan diskusi, tanya jawab Islam dan Kristen, betul? Betul ya? Betul. Ya, saya pernah komen sama kamu, Dis. Ternyata dari setengah 11 sampai 12 tidak ada Islam yang naik tadi kan? Nggak ada. Tadi perdebatan, tidak ada diskusi yang seru seperti sebelum-sebelumnya. Itu kenapa? Nah, makanya saya katakan sama kamu, Dis. Nggak seru seperti sebelumnya. Oh, masalah tidak seru karena Ya, yang naik karena orang nanti- Islam yang botol semua. Ya, terserah kamu lah. Jadi intinya, Yang naik saja tidak ada yang ngerti agama Islam, kok gimana? ya karena yang nonton sekarang itu tuh kan umat Kristen semua kayaknya. Jadi gini, Dis. Iya, karena orang Islam sudah habis. Yakin kamu sudah habis? Ya tinggal KTP-nya doang, gimana? Yakin kamu sudah habis? Yang percaya agama Islam itu sudah semakin berkurang sejak adanya Edis TV. Edis TV atau saya telah memaparkan fakta-fakta tentang Muhammad yang selama ini orang Islam tidak pernah dengar. Selama ini orang Islam tidak pernah tahu Muhammad seorang yang menikahi anak di bawah umur. Emangnya Anda tahu orang Islam itu? Gini, selama ini orang Islam tahu itu? Nantilah tanya jawab, nanti kita masuk ke tanya jawab nanti ya. Kamu biasanya kalau ada orang Islam yang naik, yang berilmu, kalau kamu sudah kepepet itu kamu turunkan. Itu poin yang pertama. Ya sudah, tapi kalau Anda berilmu? Enggak, saya tanya dulu, apakah Anda berilmu? Kau anggap saja aku ini tidak berilmu. Biar, kalau enggak berilmu ngapain? Biar dapat hiburan. Nanti saya akan tanya ke kamu. Sebentar, ya. Apakah Anda Islam yang berilmu? Gini, pegang omongan saya tidak akan turunkan Anda kalau Anda mengakui Anda orang Islam yang berilmu dan kita diskusi. Anda orang Islam yang berilmu? Saya bukan berilmu, tapi saya ilmu dari Allah. Tapi kalau kamu nanti tanya, Anda saja sudah mengakui bahwa Anda tidak berilmu. Lah iyalah, yang punya ilmu Allah bukan saya.
Kan nggak nyambung dia ini. Lah iyalah. Jadi tidak ada orang Islam yang berilmu, betul? Ada ilmu? Terus Anda bilang kenapa hanya Allah tadi? Ya ilmu itu kan datang dari Allah. Saya kan nggak mungkin. Saya tidak tanya ilmu datangnya dari mana, Sultan. Yang saya tanya, adakah orang Islam yang berilmu sedari tadi naik? Jawabannya nggak ada. Termasuk Anda, betul? Ada. Ya, sekarang saya bertanya sekarang saya tanya sama kamu, Dis. Mana? Nah, sekarang saya bertanya sama kamu. Silakan. Yesus itu Tuhan apa utusan? Tuhan dan utusan. Tuhan dan utusan, yakin kamu? Iya. Oke. Orang kamu saja tidak tahu apa itu Tuhan, apa itu utusan. Gimana kita nggak debat kusir? Nanti saya saja percaya Muhammad itu Tuhan dan utusan. Gimana Anda ini? Nanti dulu, jangan bicara Muhammad dulu. Saya akan tanya, Yesus Anda itu Tuhan tanya apa kepada utusan? saya. Ya. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan sebagai utusan. Lalu kamu bingung, Tuhan kok utusan? Kan kamu bingung kan? Karena kamu tidak tahu pengertian Tuhan, tidak tahu pengertian utusan. Berarti Yesus itu Tuhan, bukan utusan. Ya Tuhan, ya utusan. Sama seperti Muhammad. Muhammad itu Tuhan dan utusan. Tuhannya orang Islam. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Sedangkan di Yohanes 8 ayat 42, Yesus sendiri mengatakan beliau diutus dari Bapa Allah. Betul. Jadi Yesus itu seorang utusan Edis. Betul. Berarti Yesus adalah seorang utusan gitu loh. Bukan Tuhan. Memang susah. Berarti bukan Tuhan ya. Berarti itu tema udah bosen loh kita bahas itu. Mau kamu bahas itu lagi? Serius mau bahas itu lagi? Ya penting dong, karena siapa yang diutus, siapa yang mengutus gitu loh, Dis. Masa Tuhan ngutus dirinya sendiri? Bayangkan. Siapa bilang Yesus sebagai Tuhan itu disalib oleh manusia loh. Diperlakukan sangat bejat. Siapa yang bilang Tuhan ngutus dirinya sendiri? Ya, itu kamu barusan ngomong. Siapa yang ngomong? Gak ada yang ngomong gitu, kamu yang ngomong gitu kan? Ya Edis lah ngomong tadi. Utusan dan juga Tuhan. Nah gitu loh, Dis. Ini lagi bahasanya. Ya penting dong, kita harus tahu dong siapa Tuhan kita. Oke. Kalau misalnya tenang. Kalau misalnya saya tunjuk di dalam Quran ada nabi yang punya 2 Tuhan, gimana? Gini, Dis. Saya ini langsung gini aja. Kamu sering menanyakan gini, Dis. Nah, ini masalahnya itu tadi sudah kamu katakan. Kamu tidak ngerti agama Islam, itu masalahnya. Gimana? Apapun. Gini, Dis. Sekarang bertanya, coba jawab. Yesus itu Tuhan apa utusan? Itu saja. Ditanya lagi. Ayo. Masa mau saya jawab lagi, ditanya lagi? Berarti Tuhan ngutus Tuhan. Oke, teman-teman dicatat ya. Berarti kata Edis, Yesus itu adalah Tuhan ngutus Tuhan. Sedangkan Edis ini pernah mengatakan kamu pernah ditanya lo si Nandar lo bahwa kamu mengatakan mana Nandarnya suruh Tuhan. Sini. Yesus itu bukan Tuhan, itu ada loh. Nandar suruh sini. Mana? Iya, Nandarnya suruh sini. Nandar saja tidak berani, gimana? Berarti Tuhan ngutus Tuhan ya. Tuhan ngutus Tuhan. Betul. Berarti Tuhannya itu datang ke bumi yang diutus, kemudian Tuhannya berdoa, ya Tuhan berikanlah ini, berdoa kepada Tuhan gitu ya. Itu tema sudah bosan kita bahas di sini. Ya tapi nggak ada apa ya? Tidak ada kejelasan di situ. Iya, karena kamu masih Islam. Itu masalahnya, karena kamu masih Islam, itu masalahnya. Makanya saya makin mantap di Islam karena Tuhan kamu itu tidak jelas gitu loh. Baik, kita mau serius bahas ini ya. Ya. Mau serius? Oke. Baik. Bible itu bahasa Indonesia apa bahasa bukan bahasa Indonesia? Saya baca Bible itu hanya terjemahan saja itu. Aslinya bahasa apa? Aslinya bahasa apa tuh? Ada terios bahasa Yunani atau apa tuh?
Yang jelas gini, Dis. Saya nggak Mau bahas diajak itu, Dis. serius yang jelas gini ini makanya kamu nggak pernah tahu. Makanya kamu nggak pernah dapat jawaban. Orang mau diajak serius, kamunya Ya, kamu maksud tahu, Tuhan, dengar maksud gini, Tuhan. tenang, Ya. tenang. Quran itu Ya. bahasa apa sih aslinya? Bahasa Arab. Ada nggak kata Tuhan di situ? Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Jangan, betul. nggak usah Jangan- jelaskan jangan dulu. sabar, Nggak usah sabar. jelaskan dulu. Nggak usah jelaskan dulu. Sabar. Saya tanya sama kamu, ada nggak huruf TUHAN di dalam Al-Quran bahasa Arab? Gini, Dis. Bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran itu berbeda. Udah, kamu Dis. tidur di bawah sana. Di bawah sana, kamu tidur di bawah sana. Tapi teman-teman, kalau kalian tahu, dari dulu pertanyaan mereka hanya itu. Itu dari dulu yang kita bahas. Karena cuman itu permasalahannya. Selain daripada itu nggak ada. Yang lain tuh hanya bonus-bonus saja. Kalau kalian mau lihat pengakuan orang Islam yang mengakui Muhammad Tuhannya orang Islam, mampir ke beranda saya. Lihat itu. Gimana? Coba tanya sama saya, apakah saya percaya Muhammad itu Tuhan? Iya, saya percaya Muhammad itu Tuhan. Tuhannya orang Islam. Gimana? Apakah saya percaya Allah itu Tuhan? Percaya saya Allah itu Tuhan. Tuhannya orang Islam. Gimana sih? Saya percaya bahwa Muhammad adalah Tuhannya orang Islam yang mengarang Tuhan baru namanya Allah. Gimana kalian ini? Oke, kita kasih naik ada Sultan. Ya, Sultan. Sungguh nekat yang nyata mereka ini. Ya, Sultan. Halo, Sultan. Ini yang tadi sama lagi. Iya, belum selesai kita. Berarti tadi kita tuh bersama, Dis. Gitu dong. Tepuk tangan dulu dong. Sultan. Dis. Sultan. Coba kamu tahu nggak? Coba lihat kan. Gini, tenang dulu. Kamu tahu nggak permasalahan kita ada di mana? Nggak, kita nggak ada masalah. Gak ada masalah. Masalahnya kena kamu bingung kan ketika saya katakan Yesus itu Tuhan dan utusan? Ya, coba lanjut, Le. Makanya kalau mau diskusi yang baik, kita itu harus bicara dulu pengertian biar kita nggak salah paham. Ya, lanjut. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, Tuhan itu bahasa apa? Tuhan bahasa Indonesia. Ada nggak kata itu dalam Bible dan dalam Quran? Tidak ada. Tidak ada. Makanya kita debat kusir. Kita memperdebatkan sesuatu yang nggak ada di Quran, nggak ada di Bible. Itu masalahnya. Biar Anda tahu. Makanya Tuhan itu ngutus Tuhan gitu loh. Kan masih bingung lagi kan? Des, gini, tenang dulu. Kamu tenang saya dulu. mau menanggapi. Ya. Tenang dulu kamu. Kata Tuhan Tadi itu tenang, gitu. tenang. Kata Tuhan itu bahasa Arabnya kamu tahu nggak apa? Robbi. Iya, Robbi. Bisa Boleh nggak kata menghormat Robbi? ya? Tenang. Bisa nggak kata Robbi itu ditujukan kepada manusia? Gini, Des. Jangan gini dulu. Bisa nggak kata Robbi itu ditujukan Nggak, kepada manusia? kamu sering mengatakan ya orang ditanya, Islam punya dua Tuhan. Dengar dulu, tenang dulu kamu. Bisa tidak kata Robbi itu ditujukan kepada manusia? Tidak bisa. Kalau ada di Quran gimana? Robbi ditujukan kepada manusia? Udah nggak usah baca, coba buka aja. Nanti saya ini. Surat Yusuf ayat 23. Nah, Yusuf itu lagi yang kita bahas ini. Itu lagi. Kamu Yusuf padahal Yusuf itu sudah banyak yang menerangkan itu. Ustaz Wafi sudah. Kan udah sering kamu pertanyakan kan Ustaz Wafi sudah menjawab. Iya, mereka menjawab itu kata Robbi bisa ditujukan kepada manusia. Gimana? Iya, Robbi itu ya buka dulu Yusuf ayat berapa tadi? 23.
Kamu nih sering buka Al-Quran, mudah-mudahan kamu dapat hidayah lah, Dis. Justru saya baca Quran, makanya saya beritahu orang Islam supaya mereka baca Quran biar cepat-cepat seperti saya. Kamu ngaku-ngakunya. Jangan kamu kemana-mana, fokus saja buka itu Yusuf 23. Nah, kenapa dengan Yusuf 23 kamu buka biar saya jawab nanti? Kok jadi saya lagi yang buka? Nanti cuman saya yang tahu, kamu nggak tahu. Ya, mau yang mana? Di situ ada nggak kata-kata innahu rabbi? Coba mana innahu rabbi itu, coba. Kamu baca surat Yusuf ayat keberapa? 23. Ada nggak di situ kata innahu rabbi? Ya kamu lah yang nunjuk biar tahu saya mana yang kamu temukan nggak di situ kata innahu rabbi? Kalau saya tahu lah, nampak lah yang kamu lah. Oke, kata innahu rabbi itu ditujukan ke siapa? Kamu buka di situ biar nanti saya kasih pemahaman kepada kamu. Saya enggak pegang HP. Bilang aja kamu enggak bisa. Memang di sini enggak bisa, kawan-kawan. Dia enggak ngerti Al-Qur'an, ngaku-ngakunya paham. Ya, kamu turun di bawah sana. Itu tema sudah bosan kita teman-teman bahas itu. Itu udah ratusan kali loh. Gimana sih? Sudahlah, udah diakui kok itu bahwa Muhammad itu robnya orang Islam. Kok gimana kan? Bebal sekali. Muhammad itu robnya umat Islam. Bebal bener kalian. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Zainal Arif. Kau tonton video-video saya. Lihat, mampir ke beranda saya ini, lihatin di situ. Pengakuan-pengakuan orang Islam bahwa Muhammad itu robnya. Yusuf PI aja ngaku kok gimana. Ya silakan, Zainal Arif. Muslim bang? Muslim. Ya, saya silakan. pernah yang kedua kali bang. Silakan bang, apa yang mau Anda utarakan bang? Yang mau saya utarakan itu kan saya KTP Muslim. Cuma saya banyak belajar di Muslim, di Hindu, di Buddha, di Kristen, di Katolik semua. Nah dari pembelajaran itu yang saya tahu Tuhan itu kan hanya satu di dunia ini, tidak ada 2, 3. Kalau 2, 3 kan kayak negara berlomba atau gimana gitu. Sebentar bang. Tuhan hanya satu. Ya hanya satu. Tuhan, abang baca apa? Kan di Al-Fatihah kan Tuhan semesta alam, berarti kan Tuhan itu cuma satu. Bang, tenang dulu bang. Alam semesta. Abang kan tadi bilang Quran, terus Hindu, Weda, terus Buddha, Tripitaka, Katolik, Islam. Yang Anda baca itu buku bahasa Indonesia? Saya tidak baca, cuman dari tadi katanya baca, sekarang nggak baca. Belajar, makanya dengerin. Saya bilang belajar. Dia tidak pernah mengajarkan perbedaan. Bagaimana Anda belajar kalau Anda tidak megang? Anda pernah pegang Bible? Nggak pernah. Nggak pernah pegang Tripitaka? Nggak pernah. Ini makanya Anda Islam. Jadi statement gini, tenang dulu bang, gini, bagaimana kita mau lanjut? Statement Anda saja sudah amburadul. Saya mempelajari Quran, mempelajari Bible, mempelajari Tripitaka, megang kagak pernah. Maksudnya belajar dari orang yang kayak Edis gini. Cuman kan kalau Edis cuma kayak, kalau dengar saya itu bukannya memberi pencerahan bagi orang yang tidak tahu biar tahu. Soalnya walaupun pindah agama dari Islam ke Kristen, Hindu ke Buddha, kemana aja tetap yang saya pertanyakan, ya pengen tahu kalau orang sudah mati kemana coba? Kan tetap Tuhan ada satu. Bang, Anda tadi ngomong Tuhan ada satu. Iya. Jangankan Tuhan ada satu bang, Edis ada satu, gimana? Ada berapa Edis? Tenang lu, Edis ada berapa? Ada satu.
sebenarnya kan manusia itu dari sumber yang sama, percikan Tuhan, roh kita sama. Bang, jangan Ada kemana-mana peribahasa di dulu. sini. Jangan Kamu kemana-mana. adalah aku yang Tenang lain, dulu, jadi tenang. nggak bisa berbeda-bedain. Aduh. Sudah mulai kamu. Sekarang saya tanya. Jokowi ada berapa? 1. Berarti Tuhan dia. Tuh. Bukan. Jokowi itu kan badan, casing. Kamu juga casing. Iya, ada berapa dia? Ada 1 kan? Sama. Aku bersaksi bahwa Jokowi hanya 1. Nah, tuh. Ada saja Anda ini. Yang Anda promosikan itu, tenang dulu, tenang. Kita ini membangun sebuah logika yang bagus dulu. Jangan diskusi seperti kanak-kanak. Bang, yang 1 itu bukan cuma Tuhan. Saya juga 1, Anda juga 1, betul? Iya. Terus kenapa itu kan Anda ribut? Terus dalemannya siapa? 1 enggak? Dalemannya kan sama, roh kita itu sama, ditiupkan sama Tuhan itu sama, cuma beda jasadnya aja. Gitu. Jadi walaupun kamu mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, tetap aja sama dalamnya mah ruh yang sama, yang ditiupkan sama Tuhan. Bang, Kristen sama Islam beda atau sama? Itu kan cuma agama itu bikinan manusia, tapi pada dasarnya kita itu diciptakan dari sumber yang sama, ruh percikan Tuhan itu. Saya bukan tanya itu, Bang. Islam sama Kristen beda atau sama? Beda. Ya terus kenapa Anda mau nyama-nyamakan? Ini yang kamu pelajari cuma luarannya doang, bukan ke esensi, bukan ke tujuan. Justru saya ini adalah orang yang mempelajari agama Islam dan Kristen. Khusus saya pelajari. Saya bukan katanya-katanya. Iya, tapi tidak mencerahkan. Apa? Jadi tidak mencerahkan. Sekarang fungsinya apa coba? Kalau Islam pindah ke Kristen, untuk menyadarkan orang Islam dari kesesatan. Justru orang sesat itu bagus. Kalau tidak tersesat, dia tidak tahu. Itu. Bang, kalau Anda jadi orang Islam, Anda nanti ujung-ujungnya pergi ke Arab. Di Arab Anda nyium-nyiumin batu sama lempar-lemparin batu. Itu kan cuma simbolisasi aja. Kalau makna dan hakikatnya kamu tahu nggak? Apa ya yang disebut Baitul Maqdis kan nggak tahu. Cuma makna sih yang dipelajari. Zainal, dengar Zainal. Betul tidak yang saya katakan? Kalau Anda menjadi seorang Islam, maka Anda nanti akan pergi menciumi batu dan melempar-lemparin batu, betul? Tidak. Soalnya itu cuma simbol aja. Yang hakikatnya bukan di situ, tapi ada dalam diri kita. Bukan, ini bukan masalah simbol. Maka orang Islam akan berangkat ke Arab nyiumin batu, betul? Ya sebagian, kalau saya tidak. Kenapa tidak? Karena itu kan cuma simbol aja, yang sebenarnya itu bukan di situ. Kalau emang di situ, berarti di Indonesia nggak ada Tuhan dong. Oh, berarti Anda mau mengatakan bahwa yang pergi ke Arab, yang nyium-nyium batu itu berarti mereka sesat? Berarti orang-orang Islam yang pergi ke Ka'bah, mereka nyium-nyium batu di sana adalah orang Islam yang sesat? Sesat, boleh dibilangin apapun boleh, cuman dia belum tahu yang sesungguhnya. Baik, kita kasih naik nih. Kita kasih naik yang Muslim nih. Oh, katanya orang Islam yang berangkat ke Arab katanya sesat. Coba kamu saya naikkan dulu nih, polisi Islam. Ya, Rijal, silakan Rijal. Halo Rijal. Rijal. Rijal nih naik, tapi dinaikin di aja. Oke, coba kita kasih naik. Ada Ali Al-Muhayyad Syah. Sebenarnya Bang Edi sini tidak bisa memberikan pencerahan, cuma mau mendebat aja, menggini aja gitu. Tidak mencerahkan orang. Saya ini sudah mencerahkan banyak orang, Bang. Orang-orang yang tadinya tidak sadar, saya sadarkan.
Ya, yang saya tanya gini. Ya, sebentar. Kita sapa dulu nih Ali. Pindah ke Ali. Kristen apa coba maknanya? Ali itu suara apa Ali? Ali itu suara apa yang di belakang? Halo Bang. Ya, Anda menyimak dari tadi Ali. Gak ada apa-apa di belakang, mana ada ini. Muhammad tuh. Tuhannya Ya. dia. Ya, Ali, Anda sudah menyimak dari tadi? Sudah. Ya, bagusin dulu sinyalmu. Nanti laler masuk itu ke mulutmu. Ya, Zainal, Arif, terima kasih atas pengakuan Anda bahwa Anda sudah mengaku bahwa orang-orang Islam yang pergi ke Ka'bah menciumi batu adalah orang Islam yang sesat, betul? Betul? Ya. Oke, terima kasih pengakuan Anda. Nah ini saya mencerahkan mereka. Ya, terima kasih. Ya, Anda mau mengatakan saya tidak mencerahkan, Anda sendiri mengakui kok gimana? Oke, kita kasih naik ada coba Ali Muhayyad Syah ya. Ini Ali Muhayyad Syah ini sinyalnya ini agak berat nih. Coba kita tes satu kali lagi. Ali Al-Muhayyad. Halo. Ya Bang, bro. Anda bisa mendengar saya? Bisa. Oke. Anda ini sepertinya kendala sinyal. Di situ sinyalnya berapa? Berapa bar? Sekarang udah bagus kan? Ya silakan, apa yang mau Anda utarakan? Tanya jawab Islam dan Kristen. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda. Silakan. Pertanyaannya yang simpel saja. Apa? Siapa yang pertama kali yang menciptakan lo itu siapa? Apa? Yang menciptakan Anda itu siapa? Saya tidak diciptakan, Bang. Kita ini dilahirkan. Manusia itu dilahirkan, Ya, Bang. Yang diciptakan pertama manusia pertama, kemudian setelah itu dilahirkan, Bang. Nah, di situ salahnya Anda itu. Setiap makhluk di dunia ini ada penciptanya, bro. Pertanyaannya siapa yang menciptakan Anda itu? Oke, saya tanya siapa yang membuat Anda? Yang membuat saya. Coba, Anda dilahirkan nggak? Dilahirkan. Siapa yang membuat Anda? Yang membuat Anda, tenang. Yang membuat Anda siapa? Yang menciptakan saya adalah Tuhan saya. Yang melahirkan adalah ibu saya. Sama seperti Anda. Gimana? Oke, coba jelaskan kepada saya. Ketika orang tua Anda berhubungan seksual, berhubungan badan, lalu lahirlah Anda, betul? Betul, oke. Berarti yang bikin Anda siapa? Coba, Anda dengar penjelasan udah mulai saya dulu ya. gelagapan. Dengar, orang tua Anda, dengar, tenang. Orang tua Anda berhubungan seksual. Lalu hamillah ibu Anda, lahirlah Anda, betul? Cuman, dengar dulu. Hidup ini ada perantaranya, bro. Ada perantaranya. Dengar dulu. Yang menciptakan. Segala yang menciptakan makhluk yang ada di dunia ini, itu adalah Tuhan. Oke, kalau gitu kapan Anda diciptakan? Ya, kalau Anda mengatakan kapan diciptakan,
Anda tahu kapan diciptakan? Enggak, Anda tadi mengatakan Anda diciptakannya kapan? Dan sekarang saya tanya, Anda yang menciptakan Anda siapa? Udah di bawah sana. Di bawah sana. Jadi teman-teman, di dalam Bible Tuhan itu menciptakan manusia sekali, Adam, manusia yang pertama. Setelah itu manusia beranak pinak, begitu. Yang di dalam Bible itu seperti itu. Ada saja. Aduh. Setelah itu dilahirkan botol. Oke, silakan kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada ini bukan nama. Muksin, coba Muksin Alatas. Ya, Muksin Alatas, Muslim Bang. Halo bos. Muslim Bang. Ya. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Itu musik dikecil-kecilin dulu Bang. Musik, TV, biar mereka nggak ikut diskusi ke sini. Kecilin deh. Biar mereka tidak mau ikut tanya. diskusi ke sini ya, silakan. Iya, mau tanya, kenapa Bang Edis ini selalu mempertanyakan Islam, yang lain apa enggak ada ya? Kenapa saya Kok selalu... cuma Islam saja yang dibahas? Bang, coba besok kalau misalnya ada nonton TV One, bilang, kenapa kamu kok nyiarin berita terus? Begitu. Besok kalau ada TV One, tenang, sini saya masih jawab ini. Anda kan bertanya kepada saya kan? Boleh saya jawab? Abang ini kalau salah debat, kenapa selalu diturunin yang lain? Nah, sekarang udah ganti pertanyaannya. Tadi Anda tanya kepada saya, kenapa Anda selalu membahas agama Islam? Maka jawaban saya, besok pergi ke TV, pergi bawa berita ke sana, bilang. Mau ini. Kenapa Anda marah-marah? Islam terus yang dipermasalahkan. Kenapa Anda marah-marah? Mau ini kamu? Anjing kamu. Karena kamu tidak bisa menjawab. Kamu tidak menjawab. Sakit hati saya Bang. Islam terus. Kenapa kamu sakit hati? Memang yang saya katakan tentang agama Islam fitnah. Nah, mau ini kamu? Apakah fitnah yang saya katakan tentang agama Islam? Fukima kamu. Mana fitnah saya terhadap agama Islam? Yang lain bahas, agama yang lain bahas, jangan agama Islam terus. Lain. Karena kamu tidak bisa jawab, kamu sakit hati. Jangan main-main sama orang Madura ya. Orang Madura. Dengar, tenang. Kamu tinggal di mana? Kenapa? Kamu tinggal di mana memangnya? Tinggal di Indonesia. Nanti kamu lari. Islam terus yang dibahas. Karena saya membahas agama Islam, mengatakan fakta tentang agama Islam, kenapa kamu marah-marah? Jangan Islam terus yang dibahas. Agama yang lain bahas juga. Agama yang lain bahas juga. Karena ampun. Sudah ampun. Buddha itu bahas. Sudah Islam ampun terus ya. Kalau kamu tenang, kalau kamu mau jual-jual suku, nanti banyak yang inbox kamu, nanti kamu kebirit-birit nanti kamu, lari kan? Kenapa sih kita jual-jual suku? Orang sudah ini kok jual-jual suku. Nanti kamu di inbox, nanti kamu lari, kecirit-cirit nanti kamu lari ke peret. Ada saja. Jangan seperti itu. Kita ini saudara sebangsa, mau suku apapun kita saudara. Anda kok bawa suku? Nanti Anda di inbox itu nanti disuruh Anda datang Banu nanti main nanti. Nah, kita lanjutkan kembali. Banyak pasien kayak begitu.
Tuh, udah banyak kan yang kan di kolom komentar kan. Saya ini membuka forum seperti ini loh, tanya jawab Islam Kristen. Kalau misalnya kamu dapati saya memfitnah agama Islam, kan sudah saya bilang, pergi kalian ke Mabes Polri. Iya, kau bikin malu sukumu sendiri loh. Membuat malu. Saya punya banyak teman-teman orang Madura. Nggak ada seperti kamu. Kamu bikin malu kamu tuh jadinya. Ada saja. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Arif Bojes. Ada saja kelakuannya. Silakan Arif Bojes. Ya, Muslim Bang? Iya Muslim Bang. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Cuma mau nanya saja Bang. Apa itu Bang? Ya. Maksudnya Abang Edis ini percaya dengan agama Abang Kristen? Maksudnya Abang ini sini, maksudnya gimana Bang? Saya nggak ngerti. Coba atur dulu bahasanya yang baik Bang. Gimana? Dulu, ya. Edis percaya dengan agama Kristen. Betul. Ya udah Bang, kami juga percaya dengan agama kami. Tidak perlu dicoba. Bang, sip Bang. Itu mantep Bang. Masalahnya banyak orang Islam yang setiap hari kerjanya membahas Kristen. Ya udah itu sudah urusannya mereka, kelakuannya mereka, nggak usah diurus. Ya tidak bisa, masa saya nggak boleh jawab, enak aja. Yang dibuktikan Bang. Berarti Anda suruhan, tenang. Anda suruhan Zakir Naik kan? Anda suruhan Abdul Somad? Bukan. Alah, nggak ngaku Anda. Coba mana yang sering mengusik mana? Ada buktinya. Bang, Anda tahu Ya. Zakir Naik? Tahu. Anda tahu dia pernah ke Indonesia? Tahu ya. Apa yang dia bahas? Yang dia bahas agama. Agama apa? Agama Islam. Yang dibahas Kristen. Makanya Bang, kalau biasa ngadu, tenang Bang, tenang. Kalau biasa ngadu ayam, ya mbok belajar dulu sebelum ngomong. Anda biasa nonton ngadu ayam. Gini loh, tenang ya. Dipanggil dia, jangan semua disalahkan. Loh, dia tidak berani masalahnya dengan saya. Gimana sih? Begini, gini Bang. Statement Anda yang pertama tadi, Arif Bojes, itu sangat-sangat saya suka. Biarlah kami Kristen dengan Kristen kami, Islam dengan Islam kalian. Betul. Tetapi yang terjadi, tenang. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi orang Islam selalu mengait-ngaitkan imannya ke Kristen. Contoh, saya kasih contoh. Maksudnya? Mau saya kasih contohnya nggak? Betul ya, mana? Oke, betul tidak? Anda mengatakan bahwasanya Muhammad dinubuatkan di dalam Injil. Ya. Injil kitabnya siapa? Terus? Kitabnya orang Islam. Terus apa masalahnya? Injil kitabnya orang Islam. Injil apa masalahnya? Oke, Injil diturunkan kepada siapa? Jangan ketawa terus. Masalahnya ini apa? Masalahnya apa? Kok masalahnya begini, Bang. Masalahnya Islam itu menumpang di agama orang. Yang bersalah berapa orang, Bang? Yang sering salah Islamnya, Bang. Islamnya yang salah. Gimana? Di mana itu ada? Coba kasih lihat. Oke. Justru itu yang saya tanyakan. Kenapa kalian mengotori Injil dengan menempel-nempelkan Muhammad ke situ? Coba dikasih lihat, biar tahu semua, biar lihat semua gitu.
Kok dikasih lihat? Anda saja sudah mengatakan kok, sudah mengakui. Kenapa Anda ngomong kalau tidak ada buktinya kok ngomong? Anda barusan mengakui nggak? Coba dikasih lihat mana, kalau orang berani ngomong kan dikasih lihat apa buktinya, begitu. Bukan. Supaya penonton dengar, tahu. tenang. Anda tadi barusan mengakui tidak bahwasanya Muhammad dinubuatkan dalam Injil? Ya. Terus kenapa saya suruh menunjukkan? Anda saja sudah mengakui. Kenapa Anda bilang? Masalahnya apa? Begitu. Masalahnya, kenapa kalian berbohong mengatakan Muhammad dinubuatkan dalam Injil sementara nggak ada? Yang berbohong itu siapa? Ya dijawab lah, didengar. Kenapa nggak dijawab? Oke, baik. Saya ajarin. Baik. Gini Bang. Jadi, kata Muhammad, dirinya itu, namanya itu tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Ya, dan tanda-tanda kenabiannya adalah berupa tompel di punggung. Kok ada begitu, tanda-tanda begitu? Tahu dari mana Abang? Ya dijawab lah. Abang saya dengar ya, tolong kalau saya bertanya dijawab juga. Tahu dari hadis. Hadis di mana itu? Hadis yang mana? Capek lagi kita teman-teman. Makanya kalau ada orang Islam tahu, kamu kasih turun terus. Kalau bertanya, oke, baiklah, kamu ketawain dan dijawab. Sebentar Bang. Ya, sebentar ya. Saya kasih tunjuk Bang. Sabar ya. Ya, begitu kalau ya tunjukkan, begitu enak. Tidak selalu ketawa begitu. Nanti dikasih turun kalau ada orang tahu. Lagi apa kejut? Yo, jeruk dicekel karena nyokot ya. Lagi. Anda mau tahu ya bahwasanya tanda kenabian Muhammad berupa tompel? Berarti selama ini nggak pernah tahu tanda kenabian Muhammad itu adalah tompel di punggungnya? Enggak. Edis saja yang tahu. Sabar teman-teman. Berikanlah kesabaran dan ketabahan ya teman-teman ya, karena memang dari dulu orang Islam tidak pernah tahu agama Islam itu apa. Kalau tahu pasti ditinggalkan. Ya silakan. Oke, baik. Coba dengarkan. Perhatikan. Bahira memperhatikan Nabi SAW ini, semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang. Dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, tuh udah jelas. Itu kata-kata manusia Bang, bukan bukti. Itu kata-kata manusia. Udah tidur di bawah sana. Kata-kata manusia. Terus Anda mau kata-katanya siapa? Kata-katanya monyet atau kodok? Ya capek memang teman-teman. tapi saya merasakan teman-teman adalah sebuah fakta bahwa orang-orang Islam itu memang tidak mengerti agama Islam. Coba yang tadi, apakah dia pernah dengar itu tanda kenabian berupa tompel? Tidak tahu. Setelah dia tahu, itu kan kata-kata manusia. Aduh. Kita kasih naik arek Surabaya.
Arek Surabaya. Ya, silakan Arek Surabaya, nyalakan kamera Anda. Siang Bang. Selamat siang Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Udah. Belum Bang. Udah dari mana? Nampak itu? Nah, gini. Abang Muslim. Ya. Pakai baju dulu. Ya. Biar nampak itu. Abang Muslim Bang? Oh, Muslim yang kemarin naik. Oh iya, lupa saya. Arek Surabaya. Gimana Bang? Di Malaysia kan Bang ya, di Johor Bahru ya? Betul. Iya. Apa perlu dites? Baca. Enggak, ini sudah terkonfirmasi. Sudah terkonfirmasi. Ini kemarin ada beberapa orang yang inbox. Katanya ada gereja di Johor Bahru itu. Ada. Puji syukur ada Bang. Sudah ketemu Bang? Rencana ini dalam minggu-minggu ini Bang. Itu yang kawan dari Toraja. Cuma sekarang beliaunya tadi saya undang di sini. Saya undang naik di sini. Nah, itu kan ada di Kuala Lumpur sana. Harus Bang. Harus jauh itu perjalanan. Dari Johor ke Kuala Lumpur itu naik bis berapa lama itu? 4 jaman ya? 6. 6 jam lah. Ya, tak apa-apa. Cuma kan memang keluarganya kan dari Kristen gitu Bang. Jadi dekat saya duduk ini ada. Di Pontian sana pun ada. Memang kan banyak buat gereja itu. Gitu. Makanya untuk meyakinkan saya ya saya harus ikut pembaptisan dulu. Minimal ya belajar dulu gitu Bang. Ya mohon doanya lah dari saudara-saudari. Ya, dari teman-teman semua ya, kita doakan teman-teman supaya ini Bang Arek Surabaya, dia dari Muslim, sudah pengen dibaptis ya Bang ya? Oke, betul Bang. Iya. Kita tunggu Bang, kita tunggu. Nanti kalau sudah dibaptis, artinya apa yang saya lakukan ini, apa yang saya beritakan ini, itu memang ada ya orang-orang yang nangkep gitulah dengan pesan saya gitu Bang. Iya, puji syukur Bang. Iya. Iya. Seperti itu. Ada yang perlu disampaikan kepada saya Bang untuk hanya itu saja Bang. Kalau sudah mantep ya dibaptis, kemudian ingat pesan saya setelah dibaptis artinya kita memiliki kehidupan yang baru. Begitu. Betul, Bang. Artinya hidup kita ini menjadi kepunyaan daripada Kristus, kepunyaan Yesus. Barang siapa kepunyaan Yesus, maka dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Iya. Gitu. Kalau Muslim itu kan kepunyaan Muhammad, Bang. Iya. Makanya Muhammad berkata umatku, begitu. Jadi seorang Muslim itu kepunyaan Muhammad, makanya Muslim itu melakukan kemauan-kemauannya Muhammad. Apa kemauan-kemauannya Muhammad tuh ya? Cium-cium batu di Arab, ya kan? Minumin kencing, ya kan? Lempar-lemparin batu di Arab. Itu adalah kelakuan orang-orang yang jiwanya dipegang oleh Muhammad, begitu. Iya. Seperti itu. Ini kan punya keyakinan harus diteliti dulu. Memang kita harus cerdas, Bang. Kita harus cerdas dan selektif. Iya. Kalau kita hanya rubuh gedang, kebiah-uyah pada sini lempar garam dianggap asin semua itu ya mohon maaf. Orang-orang itu belum tercerahkan gitu. Betul. Ya, kita tunggulah Bang kabarnya ya, semoga tidak lama lagi Bang Arek Surabaya sudah dibaptis begitu Bang. Amin haleluya Bang. Amin. Tentu saya belajar Bang, belajar sampai dalam. Iya. Terima kasih Bang ya. Sama-sama, begitu aja ya Bang. Iya Bang. Oke ya. Ada beberapa orang yang sudah inbox, saya turunkan ya Bang ya. Silakan nanti inbox sendiri ya. Arek Surabaya silakan di ini. Jadi teman-teman sudah banyak ya teman-teman ya yang dari Muslim,
mendengar siaran saya ini, kemudian mereka, bener juga yang diomongin orang ini. Tadinya saya pikir dia menghujat, tadinya saya pikir dia ngomong mengada-ngada. Tapi mereka akhirnya sadar. Makanya saya kan pernah bilang, satu kali Anda nonton Edis TV, pasti Anda emosi. Satu kali. 2 kali, Anda akan cari tahu. Bener gak ini yang diomongin ini? Bener gak ini? 3 kali, Anda mulai mengiyakan. 4 kali, Anda tidak percaya lagi agama Islam. Ketika kita membahas agama Islam, tidak akan ada jawaban. Yang ada yaitu tadi celurit. Itu seperti itu. Karena agama Islam tuh nggak bisa ditanya. Nggak bisa ditanya. Ya kalau ditanya bubar. Nampak-nampaknya memang muslim-muslim sudah kena mental. Mereka sudah tidak mampu lagi berargumen, mereka sudah tidak bisa lagi membantah. Yang mereka lakukan hanyalah kejang masal. Ayah Ibad, silakan nyalakan kamera. Yadis, Assalamualaikum. Duduk dulu lah bro, mau siang tidur. Gimana bro, apa yang mau sampaikan bro? Mau nanya Didis. Apa itu? Kenapa orang Kristen itu menyembah Nabi Isa, kenapa bukan Nabi Adam? Soalnya yang pertama diciptakan Nabi Adam. Kenapa orang Kristen menyembah bukan Isa sebenarnya, Yesus, bukan Adam? Karena Adam sudah meninggal. Sama kayak Muhammad. Berarti itu ciptaan berarti itu, Dis. Apa? Itu kan ciptaan Nabi Isa itu, Yesus. Ciptaan itu gimana sih maksudnya? Ciptaan yang Anda maksud ciptaan itu gimana? Iya kenapa bukan Nabi Adam gitu yang disembah? Kan pertama kali kan manusia sudah saya jawab Adam. Karena Nabi Adam sudah meninggal. Berarti kan Yesus manusia, Dis. Yang bilang Yesus bukan manusia itu siapa? Yesus kan manusia, Sis. Ya. Kan enggak, gini, tenang. Begini loh. Yang mengatakan bahwa Yesus bukan manusia siapa? Iya kan Yesus kan dikeluarin dari rahim ibu. Ya, benar kan? Oke. Yesus dilahirkan. Ya. Dari rahim ibu, benar. Yesus manusia, benar. Sekarang saya tanya, Muhammad dilahirkan nggak dari rahim ibunya? Bukan Muhammad. Langsung bahaya. Tenang. Muhammad marah-marah loh. Jangan marah-marah. Tenang. Tarik nafas. Bukan tentang Nabi. Hembuskan. Kita punya Nabi. Dengar nggak? Ayo coba apa? Muhammad dilahirkan nggak dari rahimnya Aminah? Ya, kenapa emang? Ya, Muhammad manusia nggak? Manusia Muhammad, kenapa? Oke. Kenapa kamu menyalah-nyalahkan kami? Kami memuliakan, menyembah Yesus, sementara kamu memuliakan, menyembah Muhammad. Ya bisa, Allah sembah. Bukan si Edith itu Nabi. Teman-teman. Edith kan pernah bilang, Kak Ceki, makasih Kak Ceki. Kalau Yesus itu bukan ada manusia. Jangan dikeluarin ya, takut kamu kalau dikeluarin. Ada siapa yang ngeluarin kamu? Edith pernah bilang kalau Yesus itu bukan Tuhan manusia, karena di Bible Anda nggak ada Yesus itu Tuhan, nggak ada. Coba keluarin kalau memang ada. Kesini kalau bilang. Coba. Teman-teman, apakah kita bahas ini lagi?
Jangan dikeluarin ya, jangan dikeluarin ya. Ayah, gini. Apa? Tema itu sudah basi. Basi apa? Kan Edis pernah bilang, Yesus itu bukan manusia karena di Bible nggak ada tuh Yesus itu Tuhan, nggak ada. Perlu bukti nggak? Gini aja. Besok kalau kamu punya argumen yang berbeda, kamu nextin lagi ya. Perlu bukti nggak? Saya bilang kalau Tuhan itu Yesus itu bukan Tuhan. Nah, besok kalau kamu sudah punya argumen baru, kamu naik lagi sini. Coba, ya. Nanti kamu naik lagi. Kalau punya argumen baru. Sama saja aja takut kak. Aduh. Teman-teman, saya mengetahui yang ada dalam hati kalian. Kalau kalian bahas Rob, kalian nanti langsung ribut. Oh, Rob lagi bang, Rob lagi. Tuhan lagi. Itu tema sudah bosan kita bahas. Mau yang itu lagi. Ya silakan. Kita kasih naik ada Ahmad Zahid. Yang muslim, kalau misalnya nanti kalian tidak kebagian, saya naikkan, boleh nanti malam. Ya, nanti malam kita kemungkinan akan live lagi. Ya, makanya jangan lupa untuk pantengin terus channel ini ya. Ya, Ahmad Zahid, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Muslim Bang. Nggak kedengeran Bang, suara Bang. Pelan. Muslim. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda utarakan? Ini Bang Edis. Kalau Bang Edis mau berdiskusi tentang Al-Quran, itu baiknya Bang Edis cari yang lebih berilmu dengan Al-Quran itu Bang Edis. Baik, saya jawab ya. Saya sudah mengundang beberapa orang Muslim yang mengerti agama Islam. Dan mereka sudah naik ke sini. Dan mereka mengiyakan saya. Iya. Yang membantah saya adalah orang-orang Islam yang tidak tahu agama Islam. Sedangkan yang mengerti itu mengiyakan saya. Salah satu contohnya yang sering dipermasalahkan dan sampai kita bosen adalah Muhammad itu robnya umat Islam. Anda akui nggak Muhammad itu robnya umat Islam? Kalau ini Bang Edis, makanya kalau enggak. Anda mengakui nggak Muhammad itu robnya umat Islam? Kalau rob dalam artian pencipta itu bukan Bang Edis. Pertanyaan saya bukan itu. Anda akuikah bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam? Kalau rob secara bahasa, iya. Secara bahasa. Tuh, sudah kamu akui. Allah robnya umat Islam juga enggak? Allah itu rob pencipta. Oke, robnya umat Islam juga enggak dia? Iya, itu rob. Oh, berarti berapa robnya umat Islam? Robnya penciptanya umat Islam itu cuma satu. Robnya umat Islam ada berapa? Satu. Apakah Muhammad robnya umat Islam? Iya. Apakah Allah robnya umat Islam? Iya. Ada berapa robnya umat Islam? Satu. Belajar berhitung dulu Bang. Nanti kalau udah belajar berhitung baru kesini lagi. Aduh, sampai bosan kita bahas itu. Itu lagi. Teman-teman gimana teman-teman? Kini kayaknya sudah waktunya kita minum obat batuk dulu teman-teman ya. Nanti biar kita tidak batuk-batuk lagi. Ini sudah waktunya ini. Gimana teman-teman? Rehat dulu ya. Rehat ya. Sudah jam mana jamnya nggak kelihatan teman-teman karena putih. Mana jamnya tadi ya? Ah ini ya.
Sudah hampir mau jam 1, teman-teman. Ya, kita rehat dulu, nanti kita lanjut kembali ya teman-teman ya, seperti itu. Sekali lagi teman-teman, pengumuman ya teman-teman ya, pengumuman. Teman-teman, jangan lupa untuk memfollow akun YouTube saya yang asli. Ini ya teman-teman ya, ini YouTube saya yang asli, followersnya 130.000 subscribers, ya. Terus ini TikTok saya yang asli, ya. Follow dan follow juga yang saya ikuti ya. Jadi ini TikTok saya yang asli, oke. Kemudian saya hanya mengikuti 1 orang. Nah ini yang saya ikuti ini adalah akun asli saya juga. Jadi kalau kalian ketemu banyak Edis TV di TikTok, yang asli itu cuma 2, yang ini dan yang saya ikuti ini. Selain daripada itu bukan punya saya. Ya. Dan juga teman-teman, seperti biasa ya teman-teman ya, di akhir acara teman-teman saya mau mengiklan dulu. Teman-teman, kita ada program ya teman-teman ya, program pendirian Rumah Apologet. Karena teman-teman kita tahu, kalau kita berapologet, itu kita menanggung resiko seperti tadi tuh, ya kan? Mau ini kamu, nah itu kalau kita berapologet. Tapi kalau Islam yang bahas agama Kristen, wah itu namanya dakwah. Itu dakwah teman-teman, menyiarkan agama Islam gitu. Tapi kalau kita yang menjawab mereka, yaitu tadi yang kalian tonton tadi. Maka dari itu teman-teman, kita perlu berapologet itu dari satu tempat yang aman begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport untuk pendirian markas atau rumah apologetnya, teman-teman bisa support di sini ya teman-teman ya. Nih. Nah ini saya balikan dulu kamera saya ya. Lihat nih ya, saya balikan kamera saya. Nah itu teman-teman. Kita ada kolek apologet. Nah itu kan, lihat kan kalau kita lagi iklan langsung kabur 4.000, 5.000 orang. Ya itu teman-teman, memang seperti itu. Karena memang banyak orang itu hanya mau ya nonton saja lah begitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya namanya juga kan kita juga tidak bisa memaksakan ya. Bagi yang mau tergerak hati ya mensupport, yang tidak pun ya tidak masalah. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport untuk sama-sama teman-teman kita membangun markas atau rumah apologet, teman-teman bisa tangkap layarnya itu ya teman-teman. Ingat atas namanya saya itu teman ya. Kalau bukan atas nama saya berarti kalian sedang ditipu gitu teman-teman. Silakan tangkap layarnya, screenshot. Teman-teman nanti ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kita akan live mudah-mudahan ya jika Tuhan izinkan nanti malam. Jadi teman-teman pantengin channel yang asli. Kalau teman-teman ngomong, "Bang, kok saya nggak dapat notifikasi Bang kalau Abang live?" Ya kamu follow akun palsu mana? Kalau kamu follow akun palsu ya nggak dapat notifikasi. Gitu ya. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Selamat siang, selamat beraktivitas mungkin yang pada makan siang. Sampai jumpa kembali mudah-mudahan nanti malam ya.